juga PT OBP dan PT BRA ini terafiliasi dengan Febri Ardiansyah. Barang buktinya sudah nggak ada, sudah dibakar. Akan ada perubahan besar nanti di bulan Agustus. Banyak pergantian di tingkat elit penegak hukum semua. Berarti Jaksa Agung, Kepolisian. Kalau kita urut lagi ke hulu, problemnya di perubahan revisi Undang-Undang Minerba dengan memberikan kepastian jaminan kepada 7 konglomerat PT Arutmin, PT Kaltim Primakol, Adaro Energi, PT Multi Harapan Utama, Kideko Jaya Agung, dan Tanito Harum. Pada waktu itu Dirjen Pajaknya Darmin Nasution kan? Iya. Kemudian Darmin Nasution mengatakan bahwa dia sudah ketemu sama Adaro. Kemudian Pak Darmin mengatakan Adaro mengakui, terima, dan siap membayar denda. Tapi di kita itu tidak pernah kan ada transparansi. Loh, Indonesia ini kan batu baranya banyak. Kalau yang kalori besar, kemungkinan besar akan diekspor. Yang dikasih ke PLN kalori kecil. Ya kan? Yang di bawah yang jelek-jeleknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak, PhD 4K. Sobat forum yang luar biasa, ternyata terakhir ini isu daripada mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang ditetapkan sebagai tersangka itu ternyata belum juga memenuhi persyaratan di dalam konteks proses hukum yang benar. Nah, di studio sudah ada 2 narasumber yang luar biasa yang akan membahas sebenarnya yang dituduhkan kepada Febri ini terlibat di dalam beberapa kasus besar. Salah satunya adalah masalah Jiwasraya dan Asabri, dan kemudian juga masalah batubara. Nah, sudah hadir di studio 2 narasumber, Bung Yanuar Rizky dan Pak Yusri Usman, yang akan membahas tentang masalah batubara dan kemudian masalah tata kelolanya. Sebenarnya korupsinya seperti apa sih? Dan bagaimana kira-kira bisa melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Ini special edition karena biasanya kita cuma 1 narasumber. Nah, sekarang ini ada 2 narasumber. Selamat datang Pak Yusri, luar biasa. Terima kasih. Siap, terima kasih. Nah, ini apa namanya? Aneh juga ya, tiba-tiba diumumkan tersangka, belum diperiksa, belum apa. Gimana Pak Yusri ini? Kalau dalam proses hukumnya kan aneh banget gitu ya. Harusnya kan diperiksa dulu. Dan sekarang konon kabarnya yang bersangkutan juga masih tidak ada di mana-mana, susah ditemuin katanya. Ya. Ada informasi? Bukan aneh, ini menjadi pertanyaan besar. Komitmen dari Presiden dalam memberantas korupsi. Tentu semua menimbulkan tanya-tanya sejak hari Sabtu tiba-tiba kasus yang begitu menggelegar. Salah satu panglima perang penindakan korupsi diduga melakukan tindakan korupsi juga. Luar biasa. Padahal dia kan baru memperlihatkan kepada publik bagaimana sepak terjangnya dalam 2-3 tahun terakhir ini. Mengungkap kasus-kasus besar, kakap semua, melalui kasus BTS, ya di Komendiji, kemudian Kominfo, kemudian kasus tata kelola timah dulu yang besar ya, yang besar banget, yang besar ya, kemudian tata kelola minyak di Pertamina, kemudian kasus Duta Palma. Duta Palma, dan terakhir itu kan yang buat kasus MBG yang baru-baru ini. Yang terakhir ini ada beberapa kasus lagi, dan mengundang Presiden berkali-kali ke Kejagung memperlihatkan hasil Satgas PKH yang mempertontonkan berapa triliun. Tetapi ternyata hasil penggeledahan oleh Kortas Tipikor memperlihatkan kejanggalan bahwa ada barang bukti, tapi kita belum tahu keterkaitan barang bukti dalam bentuk emas di rumah yang diakui rumah
Jampitsus di Sentul maupun uang yang totalnya lebih kurang 450 miliar, dan di kafe yang di Cepete yang The Clean yang diduga itu tempat dulu Jampitsus pernah dikuntit oleh oknum oknum Densus 88. Jadi kita awalnya dikejutkan dengan konferensi pers oleh Tipikor pada 7 Juli malam bahwa diduga ada penyimpangan soal pemasukan kualitas maupun kuantitas batu bara yang menyebabkan terjadinya blackout PLN, pembangkit PLN di Sumatera dan di Jamali serta di Kalimantan. Tentu itu menjadi relevan. Awalnya kita menganggap relevan, kita menyambut baik, mendukung penuh supaya itu diungkap, karena kegiatan blackout di Sumatera dan di Jamali sebagian besar itu telah merugikan secara ekonomi baik kalangan bawah, menengah, industri besar, dan memberikan image buruk tentang kepastian orang berusaha, investor ngundang untuk masuk di Indonesia. Itu kan kejadian baru, Pak ya? Baru. Tapi kok polisi bisa langsung cepat ngelihat hubungannya dengan, mohon maaf nih, mantan Jampitsus ini gimana tuh Pak mengkorelasikannya, Pak? Mungkin kan titik persinggungannya sudah lama. Sejak kasus penguntitan Mei 2024. Mungkin sudah banyak data-data masuk, diintip. Inilah momennya. Ada kesambungan. Gitu ya. Dan mungkin pada para pihak-pihak yang selama ini merasa terusik bisa juga menumpang di sini semua. Ya kan? Inilah momennya. Pak, mungkin begini Pak. Kan pemadaman nih. Blackout. Kerugiannya di mana Pak? Saya tidak tahu. Katanya 5 triliun. Nah, maksudnya apakah ini diakibatkan suplai batu bara yang kan kalau istilahnya under spec gitu ya, padahal pemerintah belinya harusnya spek segini dikurangin gitu, di lower, di speknya di lower. Tapi harga dibayar yang di atas. Mungkin di situ Pak ya kira-kira ya. Menurut Kortas Tipikor kan begitu, penurunan kualitas membayar tidak sesuai, harga tidak wajar. Memang kan PLTU kita ini punya standar kalori yang dipasok untuk pembangkitnya itu rata-rata di kalori sekitar 4.000 ya, menengah, kalori menengah. Ya, itu susah kan Pak sebetulnya Pak? Tidak juga susah. Susahnya itu kan bersamaan. Masalah harus di mix ya, harus semua. Sekarang di blending, memang kan? di blending, Ya. memang di blending. Jadi kalori rendah dengan kalori tinggi di blending. Ya, nah. Sehingga dapat angka 4.000 itu. Iya, kan sebetulnya kalau menurut kajian kami, data yang kami peroleh buktinya itu bahwa banyak penambang kelas kakap yang tidak memenuhi kewajiban DMO. Karena harga batu bara akibat konflik Iran dengan Israel dan itu melambung tinggi, diekspor lebih baik diekspor untuk kalori yang sebetulnya dipasok kepada DMO, kepada PLN. Tentu kan menjadi pertanyaan. Bahlil bilang loh kontraknya sudah terrealisasi, sudah ada kontrak 135 juta metrik ton. Tetapi bulan Juni kok sudah kelangkaan, krisis pasokan kepada pembangkit. Kan itu pertanyaan, ada kekurangan 20 juta karena konsumsinya PLTU-nya PLN itu lebih kurang 154 juta sampai 160 juta. Plus dengan smelter dan pabrik-pabrik lain, total untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang 190 juta sampai 200 juta metrik ton per tahun. Kan itu persoalannya. Persoalannya sebetulnya kontraknya ada, realisasi pengirimannya yang tidak dilakukan oleh penambang ini. Karena ada aturan Kepmen SDM tahun 2023 nomor 2399 itu kepada penambang yang tidak memenuhi kewajiban boleh membayar
denda kompensasi. Oh, itu Kepmen siapa yang buat, Pak? Menteri SDM waktu itu 2023 masih Arifin Tasrif. Oh, masih Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Tetapi kan pengendaliannya kan kementerian sekarang. Karena ada 3 instrumen yang dipegang oleh kementerian, satu RKB, kedua sistem informasi mineral dan batubara yang terintegrasi secara dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Minerba yang secara real time itu semakin bisa dicek bahwa semua perusahaan tambang yang punya kewajiban sudah melakukan DMO tidak. Kalau tidak melakukan DMO, dia terkunci, nggak bisa dilakukan ekspor. Ada satu instrumen lagi yang dimiliki Dirjen Minerba, bahwa perusahaan tambang ini bisa melakukan ekspor apabila keluar rekomendasi ekspor dari Dirjen Minerba kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Kementerian Perdagangan baru bisa ekspor. Berarti ada kelemahan, ada penyimpangan di sini. Ya, kendalinya itu ada di sini sebetulnya. Dan sistem Simbara itu akan terkunci secara otomatis kalau dia tidak memenuhi kewajiban DMO. Diduga ada permainan ini. Ya, saya loloskan aja dulu. Nah, inilah yang kira-kira kemudian terjadi permohonan perlindungan atau apalah ke Jampitsus atau gimana? Itu beda lagi. Beda lagi. Ya, ini kan sudah ada saling TO ini. Jadi bukan minta perlindungan. Ini sudah ada TO lama. Kasus inilah dijadiin momen untuk mengungkapkan. Karena diduga 2 perusahaan ini terafiliasi dengan Febri Ardiansa. 2 perusahaan yang mana tuh, Pak? Nah, PT OBP dan PT BRA ini. Bisa didetailkan namanya atau Pak? Namanya saya agak lupa ya. BRA. Singkatan aja udah nggak apa-apa. Dua ini, tetapi setelah saya cek, mereka cuma punya alokasi 2 juta metrik ton per tahun. Nggak banyak juga dong. Nggak banyak. Saya perbandingkan dengan kebutuhan PLN secara proporsional hanya 1,5%, jadi tidak signifikan. Betul. Kalau sampai blackout gitu sebenarnya nggak terlalu ini. Kalau ada penyimpangan kualitas sangat mungkin, sangat mungkin terjadi. Itu menjadi ranah pembuktiannya dari penegak hukum. Nah, itu dari certificate of analysisnya atau barang bukti. Dan ada kesulitan, barang buktinya sudah nggak ada, sudah dibakar. Kan itu jadi proses. Sehingga sampai hari ini status Febri itu baru dilekatkan sebenarnya untuk kasus Asabri, bukan kasus batubara. Dan yang digeledah, saya nggak menyebutkan 2 nama PT itu termasuk yang digeledah oleh pada tanggal mungkin tanggal 8-9 Juli itu, saya pikir. Padahal sebetulnya di awal justru batu baranya itu yang ditekankan ya. Asabri sama Jiwasraya malah nggak kedengeran gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba jadi aneh. Saya geser dulu ke Bung Yanuar ya. Bung Yanuar, kalau dalam konteks tata kelola di dalam ranah kontrol pengawasan, Bung Yanuar penyidik pengawas juga kan intinya. Seyogianya kan kita sebenarnya dalam konteks blackout ini juga harusnya bisa mengantisipasi ya, apalagi melihat supply yang tidak pasti itu harusnya justru dipastikan terlebih dahulu gitu supply-nya. Gimana menurut Bung Yanuar? Ya, pertama gini ya, kan ini narasi besarnya Presiden juga terkait dengan transfer pricing, under invoicing, ya. Jadi kan artinya bahwa persoalan yang tadi dikatakan oleh Pak Yusri terkait dengan barang bisa keluar, memang di situ celah-celahnya kan, transfer pricing, under invoicing juga sebenarnya semua di situ. Tapi kan ini sebetulnya kalau kita bicara, kan ini kalau kita kaitkan lagi nih dengan terus pemerintah membentuk PT DSI, tujuannya kan agar satu atap. Tapi kan sebetulnya sudah ada dibentuk BLU di Departemen Keuangan, kan yang untuk satu atap ini. Betul. Nah, satu atap ini cuman nggak berjalan atau gimana, nggak tahu lah, itu jadi masalahnya. Nah, dari yang diceritakan oleh Pak Yusri tadi sebenarnya mengkonfirmasi sebetulnya masalah kita itu ada di bukan hanya di tata kelolanya, tapi juga terkait dengan pelaksanaannya. Jadi kalau sekarang dikatakan tadi oleh Pak Yusri, bahkan kan ketika rame-rame DSI dan banyak kontra dan sebagainya, Ketua DEN kita Pak LBP kan bilang,
harus pakai EI, pakai apa, pakai lah. Kan sebenarnya Simbara, kan sistem itu udah ada. Nah, artinya kalau sistem itu sebenarnya bisa lepas, berarti kan persoalannya bukan di sistem, tapi di orang. Nah, kalau dari cerita Pak Yusri tadi, saya mengkaitkan sebetulnya ada dua hal nih problemnya. Problem pertama menurut saya memang tentang spek kalori tadi. Jadi kan kalau spek kalorinya rendah, berarti kan di PLN sendiri boros lah, atau mesin PLT capacity factor-nya jadi turun. Capacity factor-nya nggak bisa turun, gitu. Itu yang mengakibatkan black load. Nah, terus tadi kan dari Pak Yusri juga mengatakan gitu, bahwa kalau yang kalori besar, kemungkinan besar akan diekspor. Yang dikasih ke PLN kalori kecil. Ya kan? Yang di bawah, yang jelek-jeleknya. Nah, kalau ini terjadi, berarti kan sebetulnya ini yang harus kita cari. Di mana sebetulnya itu bisa kejadian, karena kan dia harus serahkan dulu ke PLN, karena PLN juga punya kontrak kan. Tapi saya juga menduga sebetulnya PLN sendiri agak seret nih bayarnya nih. Itu kan bisa dilihat di laporan keuangan PLN sendiri, piutang pemerintah tambah gede, piutang kompensasi. Jadi artinya kan PLN juga punya persoalan cash flow. Nah, karena ada persoalan cash flow ini, mungkin kan buat yang besar-besar lebih punya cash flow kalau dia keluar. Betul. Nah, tadi dari informasi Pak Yusri ternyata boleh memberikan kompensasi kan. Jadi kurang lebih kan sebetulnya aturan sendiri membuka itu. Bahwa kalau sekarang saya ekspor, saya berikan kompensasi. Makanya kan kemarin Bang Pompi, Pak Yusri gitu ya, saya baca juga ada orang bertanya, loh Indonesia ini kan batu baranya banyak, kenapa impor batu bara juga dari Amerika? Penjelasannya karena kita butuh yang kalorinya tinggi. Betul. Kan sebenarnya gini loh, artinya kalau kita bicara dalam sisi tata kelola, kalau katakan saja yang di lokal ini lebih memilih dia ekspor, dia membayar kompensasi, berarti kan kompensasinya ini cukup untuk pemerintah mengimpor kan? Betul. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu kan? Nah, kan kekacauan ini menurut saya terkait juga dengan kekacauan hubungan fiskal, keuangan negara dengan PLN dalam hal pembayaran ini. Di satu sisi pemerintah nahan tarif, subsidinya tambah naik, piutangnya tambah naik. Ini juga nggak lancar. Pihak-pihak ini nggak ini. Jadi persoalan bisnis, nah ini orang selalu bilang nanti business judgment rule. Ya kan? Nah, persoalan bisnis ketika business judgment rule, karena secara bisnis, secara judgment, kalau bisnisnya nggak jalan, itu hal biasa. Nah, orang nanti ribut lagi nih. Jangan kriminalisasi kebijakan. Kan gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau menurut saya, kepatutannya itu adalah kontrak. Kalau kontraknya itu harus memberikan kalorian, itu ya harus berikan. Kalau PLN juga harus memberikan pembayaran, ya bayar. Sebetulnya kan dalam konteks spek batu bara itu, sebelum dia dipakai di pembangkit, Pak Yusri, harusnya kan ya istilahnya bisa ditolak kan kalau speknya nggak sesuai. Betul kan? Sangat betul. Nah, ini kok bisa langsung dipakai aja gitu. Nah, ini maksudnya saya juga jadi bingung kenapa jadi bisa kepake gitu. Jadi gini ya, kalau kita lihat, ini kan kekacauan di hilir. Di hilir, betul. Di hilir di proses supply chain, apa semua. Kebutuhan PLN itu per bulan, itu sekitar 13 juta metrik ton. Iya kan. Jadi setiap bulan. Jadi kalau di total 12 bulan itu lebih kurang jatuhnya nanti 155 juta atau sampai 160. Jadi banyak perusahaan karena lagi harga tinggi dan ada dibuka peluang Kepmen itu bayar ganti ruginya lah ya. Untuk kalori 4.200 kita sudah punya hitungan. Biaya tambang itu sekitar jatuhnya sekarang itu $45, Pak. $45 itu per sampai ton, ya? Per ton, metrik ton. Harga di pasar internal $68. Ya. PLN hanya mau bayar $45 dan bayarnya lama karena nggak jelas cash flow-nya. Pengusaha tentu lebih bagus saya bayar $5, saya masih ada dan ada cuan $17. Betul, kalau saya supply kepada PLN, pulang pokok salah-salah rugi. Belum lagi bayarnya nggak jelas. Produksi aja bisa ulang tahun bayarnya. Kan itu. Mereka butuh cash flow. Jadi di situ problemnya itu di hilir. Kalau kita urut lagi ke hulu, problemnya di perubahan revisi Undang-Undang Minerba. Yang itu sebetulnya kesalahannya dilakukan oleh
Presiden Jokowi dan DPR era itu, yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 direvisi dengan memberikan kepastian jaminan kepada 7 konglomerat PKP 2B generasi pertama yang produksi batu baranya lebih kurang 500 juta metrik ton. Kalau dulu perancang Undang-Undang Minerba yang saya wawancara waktu itu, kalau nggak salah di era Dirjen Minerba Dr. Simon Sembiring. Di DPR panjanya itu Pak Sony Kraft, Menteri Lingkungan Hidup. Dua-dua saya wawancara bahwa produk undang-undang itu sangat konstitusional. Artinya PKP 2B yang produksinya 500 juta metrik ton per tahun itu begitu berakhir kontraknya mulai 2019 sampai 2025 itu akan dikembalikan kepada negara, diberikanlah hak prioritas undang-undang minerba itu kepada BUMN tambang untuk menjamin pasokan kepada PLN. Iya kan? Antam tuh ya, Kak. Iya, salah satu kan Bukit Asam. Oh, Bukit Asam. Kepada Bukit Asam, mungkin ada dulu PLN punya anak perusahaan juga, PLN Batubara. Itu perancang undang-undang kan begitu. Tetapi konglomerat Taipan ini merubahlah pasal 169 itu. Direvisilah undang-undang minerba itu memberikan jaminan kepastian kepada kontrak karya dan PKP 2B. Salah satu yang menikmatin itu Freeport waktu itu. 2019 dan PKP 2B ini konglomerat itu PT Arutmin, PT Kaltim Primakol, Adaro Energi, PT Multi Harapan Utama, Kideko Jaya Agung, dan Tanito Harum. Dan ini ketujuh ini itu kan waktu perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK khusus, IUPK, kan dia ada relinquish. Betul. Dikembalikan sebagiannya karena lahan mereka cukup besar, di atas 50.000 hektar semua. Ketentuan minerba itu mengizinkan cuma 15.000. Lahan itulah diakalin lagi oleh Jokowi, dirubah Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 menjadi Undang-Undang Minerba 2005. Diberikanlah itu hak kepada ormas keagamaan. Oh, yang ceritanya waktu itu. Makanya NU ribut sekarang. Beberapa ormas keagamaan menolak. Itulah yang diperebutkan. Itu harusnya itu haknya kepada BUMN. Jadi udah salah di hulunya ini. Jadi di hulunya keruh, di sini udah di hilir tambah keruh lagi. Kalau itu kan prinsipnya, kalau di hulunya udah kacau, di hilirnya lebih keruh lagi. Jadi persoalannya di sana. Dan sekarang kan dipangkas kuota oleh Bahlil. Dan ketujuh PKB ini nggak dipotong kuotanya. Aneh kan? Bulu ketan ini permainan bulu ketan semua. Nah, RKB tahunan lagi sekarang. Tahunan kan, kalau setiap tahun kan sering store lah ya. Store muka lah ya. Store muka maksudnya. Kalau 3 tahun kan store sekali muka. 3 tahun kan harus datang. Jadi itulah beberapa hal. Salah satu kok alasannya perusahaan tambang tidak mulai demo, RKB-nya belum ada kepastian. Karena sampai April baru keluar RKB. Padahal mereka harus jauh hari harus mempersiapkan. Kemudian DPO-nya, DMO. Bukan DPO, ada Domestic Price Obligation. Itu kan udah bukan DPO daftar pencarian orang. Makanya saya pikir itu kan sudah ditetapkan. Domestic Price Obligation. Jadi harga domestik. Domestik khusus PLN itu sudah dipatok. $70 per metrik ton untuk kalori 6.322 ya GAR. Untuk 4.000 nanti dikonversi dari ini. Dari persentasenya gitu. Persentase itulah jatuh yang menurut para penambang ya pulpok balik modal. Lebih bagus saya bayar $5 tapi dapat 17 kan itu. Ini masalahnya hitungannya. Bung yang luar juga mau itu kan clear itu. Tapi kalau ekspor itu nanti di DSI juga, di ekspor batu bara. Iya, tapi kan direvisi kan setelah ada semua komoditas itu harusnya lewat DSI kan? Ya, tapi kan kalau pertemuan terakhir
Danantara dengan semua asosiasi ini kan direvisi. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya dengan BLU yang single window. Jadi ada kan sekarang ada Lembaga Nasional Single Window, LNSW. Ya, itu sebetulnya DSI juga. Betul. Makanya kan saya selalu bilang gitu, kita itu sebetulnya mau memperbaiki sistem atau perebutan pemain nih. Kan mungkin LNSW dulu dibentuknya era siapalah gitu kan daripada ngeganti orang tapi juga udah ke bawah seolah-olah kan kalau kita lihat tadi Pak Yusri bilang ya bahwa persoalannya ini dimulai dari pembentukan undang-undang. Ini kan sebenarnya ada juga undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan yang dijanjikan itu kan selalu pembenahan sistem. Ya, mau bangun sistem baru, dan atau mau ganti pemain, beda tuh. Ya. Jadi undang-undang ciptaker terus beberapa juga tadi yang dikatakan Pak Yusri tentang undang-undang itu segala macam itu kemudian melahirkanlah yang namanya Lembaga Nasional Single Window. Ya. Itu adalah BLU di bawah Departemen Keuangan. Ya. Karena kan sebetulnya Departemen Keuangan itu kan ada BLU juga, ada penjaminan infrastruktur. Jadi BUMN itu ada juga BUMN Departemen Keuangan. Ini nggak termasuk yang dibawa ke Danantara nih, LNSW. Nah, LNSW ini tujuannya tadi. Jadi kalau tadi Pak Yusri mengatakan bahwa ada sistem informasi mineral itu kan waktu itu launchingnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kemudian waktu itu Pak Luhutnya Menteri Segala Urusan kan gitu. Artinya kan gitu ya Menteri Segala Urusan. Ya, terus kemudian waktu itu Menteri SDM-nya udah Bahlil ya Pak ya? Bukan, belum. Waktu itu masih Arifin Tasrif. Kan di launching oleh mereka bertiga nih untuk dasarnya adalah yang tadi itu mencegah under invoicing, transfer pricing, sebetulnya udah ada lah, mencegah juga tentang DMO dan sebagainya, termasuk juga upaya pemerintah meningkatkan PNBP. Betul. Nah, pada waktu itu, di samping yang dikemukakan oleh Pak Yusri tadi, sebetulnya ada juga komplain dari pengusaha-pengusaha batubara, karena pertama kali diterapkannya sistem itu mengakibatkan seolah-olah Menteri Keuangan pada waktu itu Sri Mulyani kayak kejar di kebun binatang kan, PNBP dikejar-kejarin. Jadi sebetulnya saya ingin menambahkan informasi lain yang Pak Yusri katakan tadi terkait dengan ini, ada juga perlawanan dari pengusaha-pengusaha batubara ini. Karena segala-segala di PNBP kan. Nah, di situ sebetulnya muncul yang disebut dengan perhitungan tadi yang PSO, tentang harga tadi. Jadi kan ada perhitungan harga, yang harga ini ditentukan oleh Kementerian SDM formulanya, sehingga akhirnya yang balik pokok tadi. Ada komplain seolah-olah dari pengusaha-pengusaha batubara ini udah dikejar segini, marginnya cuma segini, dikenain lagi PNBP lain, nggak dapat lah. Nah, tapi gini. Saya ingin memberikan gambaran juga, ya, ketika dulu zaman PLN, ketika yang di Riau juga, kan per kasus ini pernah terjadi juga. Zaman PLTU Riau 1 yang di Rut PLN-nya waktu itu Mas Sofyan Basir kan, nah gitu ya. Nah jadi kan waktu itu beda nih kondisinya. Harga batu bara internasionalnya lagi jatuh, ya kan? Kalau harga internasional lagi jatuh, PLN ini kan dipaksa menyerap terus DMO-nya, kan di situ kasusnya. Jadi sebenarnya kan gini loh, kalau mau kita perhatikan desain kebijakannya itu sendiri dari para pemain dong. Dari para pemain seolah-olah begitu di luar negerinya sial, nggak bagus, minimal ada standing buyer PLN. Tapi kan kalau kita ngomongin bisnis, kalau kamu pengen diserap dengan DMO, kalau di luar negerinya juga lagi bagus, ya kamu komit dong. Iya dong. Jangan pas lagi apes ditinggal PLN, ketika nggak apes ditinggal. Ya Bang Pombi ya. Jadi artinya menurut saya dengan skemanya yang kayak gini, sebenarnya kalau kita ngomong, ya ini jadi kayak bisnis kayak di kelurahan. Gitu loh, bisnis di kelurahan. Kalau harus minta izin si ini, minta izin si ini. Setiap meja harus minta izin. Setiap izin minta meja. Saya mungkin kita harus ingat apa yang dikatakan oleh orang dulu ketika kita masuk ke reformasi. Kalau nggak salah yang pernah ngomong Presiden Habibie kan. Bahwa kalau dulu zaman Pak Harto, saya nggak tahu ya siapa yang bilang, tapi saya ingat waktu itu ada yang ngomong lah. Jadi zaman Pak Harto itu, kalau korupsi cukup selesai di satu pintu aja. Kalau di bawah ini macam-macam, digebuk kan sama dia kan. Setelah era ini, setiap meja harus kasih amplop kan begitu kan. Itu kan kita awal-awal reformasi itu kan kita ada musim seperti itu. Jadi artinya
semua orang menjadi bandar. Iya. Jadi dari cerita Pak Yusri tadi menurut saya, ya kan, pertama dari pemberian konsesi, kedua dari mengatur segala macam. Banyak nih mejanya, banyak jadi bandar nih. Mencegah yang namanya under invoicing ini pun dengan melalui satu pintu itu juga sebenarnya ya istilahnya isapan jempol aja dong kalau kayak gitu. Iya, artinya karena kan di hulunya pun juga udah dimainkan. Makanya kan kalau menurut saya dengan sekarang mau pakai PTDSI, fungsinya sama LNSW. Masalah kita ini apa? Kan sebetulnya kalau kita sama aja, tinggal dipakai yang itu apa pakai yang ini. Pakai yang itu pakai ini. Nah, tapi gini Bang Pompi, terkait dengan ini loh. Tapi sebentar, kalau kayak begitu, korupsinya kira-kira di mana? Nah, korupsinya jelas gratifikasi. Pemberian gratifikasi. Tapi kan kecil gratifikasi. Oh, enggak gede dong. Kalau di sini kan di setiap titik. Karena jumlahnya gede. Tapi coba gini ya, sekarang kita coba. Kira-kira berapa, Pak? Kalau gede itu, maksudnya kalau ini untuk yang mana? Batu bara lah. Kalau misalnya saya, gratifikasi itu kira-kira skalanya berapa nih? Totally ya. Sorry nih, ini biar clear dulu angkanya. Dari atas sampai bawah mungkin di atas $2 sampai $5. Kalau anggaplah $5. Jadi berapa setahun? Aja, kota produksi nasional 900 juta, berarti $4,5 miliar. Wih, berapa triliun? Setiap tahun. Itu yang bocor. Itu pasti dibagi aja tuh. Ya. Larinya kemana Pak biasanya? Ya, yang membuat kebijakan dong. Maksudnya itu Kementerian SDM biasanya ya? Iya, udah pasti di sana. Ya. Kementerian Keuangan ada nggak? Ya, di Bea Cukai nanti. Karena kan ada rekomendasi ekspor. Kemudian di KSOP. KSOP itu apa? Perhubungan. Ya, kantor Sabandar. Karena kan keluarnya itu. Ya. Oke, terus aparat setempat. Karena kan banyak terjadi masalah pidana di proses pertambangan itu. Iya. Kalau iya kan. Jadi dari gambaran Pak Yusri tadi deltanya kan $17. $17. Ya, deltanya 17. Ngebuang 5 mah ringan lah. Buang 5 nih. Ketika dia buang 5, ya kan, muncul lagi dong. Kan saya udah buang 5 nih. Untuk buang 5 ini gimana caranya agar PNBP-nya kurang? Ya. Bagaimana caranya ini segala macam. Di sinilah muncul namanya transfer pricing. Iya, betul. Di sinilah muncul under invoicing. Iya. Makanya kan sebetulnya ya, kalau kita lihat nih, saya ambil contoh deh. Saya pernah juga mengomentari ketika Menteri Keuangan pada waktu itu Sri Mulyani, dia mengatakan mau kayak negara-negara Skandinavia seperti Jerman yang kesehatannya gratis, pendidikan gratis, itu tarif pajaknya tinggi. Pada waktu itu saya berkomentar juga, loh iya, tapi tarif itu termasuk juga pembayaran premi jaminan kesehatan segala macam kan. Memang gede, 45. Tapi coba kita hitung. Saya pernah nanya ke beberapa pengusaha asing. Dia bilang, "Bang, pajak kamu 30 itu. Kan bisa 70," dia bilang. Kenapa? Karena kalau yang amplopnya tadi dihitung kan itu pajak juga buat dia. Buat dia itu kan pajak juga. Jadi artinya sebetulnya, ya kan, sebetulnya under invoicing, transfer pricing dimulai akibat bukan karena pajak kitanya ketinggian. Tapi yang di luar sistem juga minta pajak. Nah, Bang Pompi, terkait kasus ini, coba kita lihat nih. Kita ini sebenarnya mau penegakan hukum atau mau apa nih? Seingat saya, gitu ya, ketika kasus ini terkait dengan transfer pricing dan under invoicing ini, itu pernah terjadi di tahun 2008, ketika krisis juga kan waktu itu kan, KPK yang mengatakan bahwa terjadilah yang namanya transfer pricing, under invoicing. Pada waktu itu Dirjen Pajaknya Darmin Nasution kan. Kemudian Darmin Nasution mengatakan bahwa dia sudah ketemu sama Adaro. Ini bisa kita googling. Kalau kita mau ngomong adakah jejak kita mengatasi penegakan hukum terkait dengan transfer pricing. Sepanjang yang saya cari, saya riset di Google, ada Dewan Pak Darmin. Kemudian Pak Darmin mengatakan Adaro mengakui, terima dan siap membayar denda. Tapi di kita itu tidak pernah kan ada transparansi. Sebetulnya berapa yang dikempit? Itu kan satu. Iya kan Mas Ali ya? Istilahnya asik banget dikempit. Ini kan Bang Pompi ya, berapa yang dikempit? Kemudian dari yang dikempit itu berapalah dendanya? Kita nggak tahu. Itu cuma mengatakan bahwa dengan ada aturan kan memang boleh juga kan out of court settlement dengan perdamaian. Tapi kan tidak pernah dijelaskan berapa perdamaian itu.
Nah, dengan kekinian kita sekarang lihat, misalnya, isu ini kemana-mana. Yang dipertontonkan ke publik adalah isu-isu drakornya nih. Tahu-tahu ada emas 74 kilogram. Saya juga kadang berseloroh, untung nggak seberat badan saya kan. Udah kayak Monas kan gitu. Karena ada juga orang yang emang berapa berat badan? Menurut itu kalah Monas. Berat emasnya. Udah kalah ya? Kalah Monas. Saya ada yang komentar, Pak. Ada yang komentar 74 kilogram. Dia bilang, wah, seberat badan saya, kata dia kan. Berarti emasnya itu ditemukan seberat badan saya. Saya juga bercanda, oh untung nggak seberat badan saya. Kalau seberat badan saya kita lebih kaget lagi. Tapi kan intinya, kita selalu dalam setiap hal, Bang Pompi, Pak Yusri, luar biasa gitu. Eksposisi segala macam. Tapi pada akhirnya, penegakan hukum itu sendiri sebetulnya tidak pernah memberikan transparansi. Apa masalahnya, apa yang gede. Termasuk yang ini. Pertanyaannya kan sebetulnya di mana proses terkait dengan Jampitsus? Betul, itu yang saya mau nanya balik ya, Pak Yusri. Pertanyaannya gitu. Karena kan kalau diceritakan di sini, artinya sebetulnya coba kita lihat nih. Konsesi batubara yang dikembalikan kasih ke semua ormas. Jadi saya ingin mengatakan, Bang Pompi, ada tren di kita ini. Kalau ada korupsi, orang kemudian teriak-teriak tentang korupsi, karena korupsi ini terkait konsesi. Diajak, dibagi, supaya diam. Jadi artinya kan kalau kita ngelihat dari sini, berarti kan masalah ini kita kan nggak bercerita dong apa adanya aja. Ketika undang-undang ini dihasilkan di era Presiden Jokowi, ini kan pasti no freelance lah. Nah, ya kan kemudian ada terkait pembagian segala macam. Berarti kan di sini ada terkait dengan barangnya, kekuasaan lama. Ketika ada kekuasaan baru, apakah kekuasaan baru itu menginginkan adanya pelurusan sejarah? Jadi gini, Bang Pompi, saya ingin mengatakan ini percis di Korea Selatan tahun 97. Jadi gini, di Korea Selatan, ya elitnya berkelahi. Tahun 95 itu, Kim Yong Sam itu terpilih jadi presiden. Dia dianggap juga menjadi sejarah lah. Kan Korea Selatan negara demokrasi. Sejarah karena kekuatan sipil bisa menyalahkan Chun Doo-hwan. Karena Chun Doo-hwan kan diterusin sama Roh Tae-woo kadernya. Begitu dia dengan euforia publik yang luar biasa ini, Kim Yong Sam ini membawa narasi juga tentang caibol-caibol. Sama kayak kita nih. Oligarki yang membawa uang ke luar negeri gitu-gitu kan. Kim Yong Sam bukan omon-omon loh, ditangkap betul sama dia yang namanya Roh Tae-woo dengan tuduhan bahwa dia melakukan korupsi dengan para caebolnya. Caebolnya juga nggak omon-omon. Yang masuk itu adalah Samsung, Daewoo, dan SK Group. SK Group ini mertuanya Roh Tae-woo. Dia juga nggak kepalang tanggung. Sebulan berikutnya Chun Doo-hwan juga ditangkap. Dalam persidangan di Korea Selatan tahun 96, itu nilai angkanya itu 200 sampai 900 juta US dollar. Nah, Kim Yong Sam ngomongnya apa? Korea Selatan harus diluruskan sejarahnya. Kita nggak bisa meneruskan yang namanya pola yang namanya kekuasaan dibiayai para caibol. Caibol diberikan konsesi, diberikan monopoli, yang pada akhirnya negara ini tidak benar lah. Kurang lebih sama lah. Tergantung oligarki. Kan gitu kan kata-katanya kira-kira kan. Menarik, Bang Pompi. Sama ya, 97. Kemudian di tahun 97 di Januari, pemimpin, karena mereka negara demokrasi, pemimpin oposisinya mengatakan, Kim Yong Sam ini omon-omon. Karena ternyata yang terjadi itu, dia mengganti caibol oleh caibol yang dekat dengan dia. Dibongkarlah yang namanya Hanbon itu. Gantian dong. Hanbon. Dan dibongkarlah bahwa Hanbon ini main dengan anaknya Kim Yong Sam. Nah, saya kan ingin menggambarkan, Bang Pompi. Kalau tadi Pak Yusri dari cerita tadi, saya kan menyimak. Oh, dulu zaman Jokowi ada gininya. Terus di zaman ini, kalau zaman ini menganggap ini semuanya salah, menurut saya pertama kali yang akan dilakukan deregulasi. Menurut saya loh. Menurut saya loh, bukan ganti pemain, bukan memaki-maki gitu loh, Bang Pompi ya kan, bukan memaki-maki tapi deregulasi. Kedua, menurut saya
kalau saya belajar tentang teori perubahan, teori perubahan terkait ini, menurut pendapat saya ya, dari saya banyak membaca-baca jurnal, itu yang dilakukan Deng Xiaoping tahun 78. Deng Xiaoping memang jelas bahwa kawan bersamanya korupsi, kalaupun itu terkait dengan kawan politik, kalau kamu korupsi, saya nggak ada ampun. Makanya Xiaoping kan melakukan pertama terhadap geng of four itu. Terhadap orang-orang dekatnya yang dilakukan pertama. Contoh lain dari Cina adalah ketika Cina, Bang Pompi, mendapatkan pelimpahan Hong Kong dari UK. Beijing menyadari bahwa kalau saya sekarang merubah sistem Hong Kong menjadi sistem ekonomi sama seperti dengan Cina, maka saya tidak bisa memanfaatkan Hong Kong sebagai financial hub antara Barat ke Asia. Makanya kita lihat, dia tidak merubah sistem. Ini juga ingin jadi kritik saya. Ada loh, salah satu contoh ketika Cina mendapatkan Hong Kong, dia tidak merubah sistemnya. Artinya bukan soal kapitalisme, bukan soal sosialisme. Kapitalisme juga kalau dimanfaatkan dengan baik akan memberikan manfaat kan? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Pemerintah Cina membentuk ICAC, KPK. Di luar kejaksaan, di luar kepolisian. ICAC ini di Hong Kong tugasnya cuma satu. Membersihkan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim. Jadi yang lain-lain nggak diurus sama dia. Tugasnya cuma 3 ini. Artinya sebetulnya untuk memastikan bahwa sistem ekonomi pasar yang kemungkinan itu nanti ada business judgment rule yang banyak itu, APH-nya mesti bersih. Itu kan Cina. Betul. Itu yang dilakukan Cina. Jadi kalau menurut saya, kalau ini dianggap bahwa permainan lama ini main lama, nggak usah kita bicara dulu tentang neoliberalnya atau segala macam. Kita bicara dulu, oh deregulasinya salah. Deregulasi. Oh, kalaupun tidak salah, berarti aparatnya harus dilakukan pembenahan. Menurut saya, harusnya komitmennya membersihkan polisi, membersihkan kejaksaan, ya kan? Membersihkan lembaga peradilan. Sepakat. Tapi coba kita lihat, Presiden Jokowi juga loh yang memulai pelemahan KPK loh. Ya kan, pelemahan KPK. Benar. Tapi pertanyaannya, kalau Presiden Prabowo merasa harus meluruskan sejarah, menurut saya penguatan kembali KPK. Kalau banyak mencontoh Cina, berarti ketika Hong Kong itu kan, harusnya dia menguatkan KPK. KPK sekarang tugasnya di era saya. Itu sudah pernah kita bahas di podcast ini juga. Jadi Bang Pompi, dari gambaran ini menurut saya, apa yang terjadi akhir-akhir ini, sebetulnya saling gigit. Satu sama lain memang ada persoalan dalam rantai ini. Perang kelas dong ya. Ya, jadi menurut saya gini loh, saya menduga gini. Jangan sampai gini loh. Tadi kan Pak Yusri bilang yang disebut 2 nih. 2 mungkin terkait dengan Jampitsus. Duluan nih. Saya kenain dulu yang ini. Biar kena ke sini. Karena kalau mungkin ini juga nggak kena, mungkin nanti dari Gedung Bundar juga akan ngenain nih. Oligarki yang mana nih gitu loh. Oligarki yang terkait dengan yang jadi kan cepat-cepatan kan. Jurus pendekar mabuk Jurus pendekar mabuk ya. Sebenarnya kalau pesan saya sederhana aja. Kalau Presiden Prabowo ingin memimpin perubahan, menurut saya jangan percaya kedua-duanya. Nah, ke sini Pak. Kan Presiden manggil kemarin tuh Menhan, terus Panglima TNI, Kapolri dan hasilnya apa tuh Pak ya? Kira-kira Pak? Memang bocorannya ini menarik. Bocorannya diduga akan ada perubahan besar nanti di bulan Agustus. Berarti bulan depan nih. Bulan depan. Agak banyak pergantian di tingkat elit penegak hukum semua. Berarti mohon maaf nih, penegakan hukum itu kan berarti di Jaksa Agung, kepolisian. Berarti satu lagi apa? KPK nggak ada? Nggak ada. Kan itu jadi tiga ini. Sebetulnya sekarang udah masuk rumpun eksekutif juga gara-gara dirusak KPK itu undang-undang oleh Jokowi juga itu. Jadi akan diganti semua nih. Ya, coba salah satu contoh, Irjen SDM aja yang mengawasi internal SDM aja jadi tersangka sudah. Sejak Desember 2012 dalam kasus lampu merah Pak Ahmad Sarosa. Jadi semua udah kena. Mantan Ketua KPK Firly teman tersangka. Saya itu Pak Profesor Sarosa ya kan? Kawan saya. Panglima Perang Pemberantasan Korupsi Febri tersangka. Semua kena akhirnya kena.
Dan ini seperti Mas Yanuar bilang, kita ini publik melihat komitmen presiden. Kemana arahnya? Ini kan sebetulnya titik masuk untuk pembenahan secara keseluruhan di penegakan hukumnya, aparat penegak hukum. Harusnya biarkan dulu kasus ini ditangani kok Kortas Tipikor sampai penggeledahan ke rumah Jampitsus sampai selesai pemeriksaan. Karena kan ada statement juga dari Ketua Komisi 3. Banyak bunker lagi yang belum ditemukan. Ini menjadi pertanyaan publik. Nah, ini Komisi 3 bisa tahu ya? Ya. Kan berarti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak bunker. Jadi berapa persen yang terungkap dalam yang kemarin itu diberitakan itu. Dan itu jangan salah, termasuk itu merusak perekonomian negara, merusak nilai tukar itu, menyimpan dolar. Kan itu kesulitan mata uang asing. Kejahatannya tambah-tambah. Jadi artinya berlapis itu, harus dikenakan pasal berlapis kepada yang melakukan penyimpanan dolar. Tapi gini loh, yang dari Pak Yusri ini menarik ya. Kalau kita lihat di media sosial ya, betapa distrustnya orang terhadap negara ini. Jadi banyak di media sosial tuh yang bilang, polisi sama Jokowi, kejaksaan dan militer sama Prabowo, rakyat sama Damkar. Kan kurang lebih gitu. Artinya itu ada untuk pemadam kebakaran gitu. Tapi coba. Bagus juga tuh istilah ya. Kalau kita ngomong dalam koridor penegakan hukum, mendadak Komisi 3 ini aktif sekali. Seolah-olah Komisi 3 ini juga bagian dari penegak hukum. Begitu ditanyakan oleh media, loh ini fungsi pengawasan kami. Kan pengawasan apa harus ikut-ikut terus? Ini mohon maaf nih. Mohon maaf kita kalau ngomongnya apa adanya. Jangan-jangan seperti yang tadi dikatakan, masih ada bunker lain. Jangan-jangan dia nguntit dalam peristiwa ini, agar kalau ada bunker yang ada kaitan sama dia, udah dia selamatkan duluan. Kan gitu loh. Jadi artinya menurut saya juga ini loh. Tapi enggak juga statementnya Komisi 3 kan katanya hukuman mati kalau bisa. Itu kan tidak kan gini loh. Paripurna. Ya artinya maksudnya enggak mesti kita curiga juga sejauh itu. Kan gitu gini Bang Kompi. Boleh curiga sejauh itu, tapi tidak mesti juga. Gitu. Kalau saya nonton film The Untouchable gitu. Film saya itu. Ya kan, film mafia itu. Semua itu punya salah. Begitu ada yang ketahuan, matiin. Iya. Jadi mohon maaf gitu. Kalau sekarang kita ngelihat apakah negara ini bisa menjamin bukan negara mafia? Karena kalau dalam negara mafia bisa terjadi kalau kita nonton film The Untouchable, begitu kamu ketahuan, mati. Selesai sudah. Selesai sudah. Karena untuk memutus rantai ke yang lain juga. Betul. Ya kan? Ya. Mohon maaf nih kalau kita kebanyakan nonton film kali kan gitu. Tapi kan itu film lama lah. Zaman kita masih kecil kan. Tapi kan kita juga boleh dong ngomong. Jangan-jangan ini kebanyakan overstatement. Jadi seolah-olah Febri jadi segala urusan ke Febri kan. Iya. Padahal yang lain juga kena segala urusan. Jadi sebetulnya kan kalau menurut pendapat saya gitu, ini soal waktu loh. Tadi Pak Yusri juga udah ngomong, ada soal nilai tukar segala macam. Begitu ini saling berantem, nanti saling bongkar-bongkaran. Bahkan menurut saya bagusnya, ini nanti ada pembalasan lagi. Jadi saya bukan menginginkan sih. Saya berpikir jangan-jangan kita nih, kalau kayak Korea Selatan rame nih. Begitu Kim Yung Sam gigit, yang lama sama oligarkinya, yang sini juga gigit Kim Yung Sam dengan oligarkinya. Tapi di Korea Selatan itu ada oposisi. Di kita ini kan nggak ada nih. Makanya nih oposisinya payah gitu kan. Makanya coba kan nggak mungkin saling gigit kalau kayak gitu. Tapi penyimbang ini juga ada dosanya kan dalam revisi Undang-Undang Minerba ikut dong. Ikutan dia ya. Jadi semua berdosa nih. Berdosa seperti bilang. Tapi kalau saling gigit jadi nggak akan mungkin. Akhirnya jadi salaman juga nih kalau kayak gini. Kalau saya ngeliatnya simple. Kim Yung Sam juga mau salaman Bang Bobi. Sama jadi si oposisinya. Sama Rohtewo. Jadi di akhir tahun 97, Kim Yung Sam itu mengampuni semuanya. Si Chaebol yang si Samsung Daewoo diampuni. Dikasih amnesti juga. Kemudian si Rohtewo diampuni, Chun Do-hwan diampuni. Menurut dia itu adalah untuk rekonsiliasi nasional. Ya kan? Di Januari 98, ya kan? CNN membongkar nih. Terhadap kasus segala macam ini. Kemudian krisis moneternya merambat kan, kelas menengahnya di PHK, kelas menengahnya di PHK mau ngambil asuransi nggak bisa, meledaklah di sini nih. Nah kemudian kelas menengah ngelihat, sama aja dua-duanya,
Makanya di Korea Habisin Selatan, aja dua-duanya. Korea Selatan setelah itu ada yang disebut dengan gerakan shareholder activism itu. Jadi mereka menghajar semuanya karena menurut dia semuanya sama aja. Jadi Bang Pompi, mau yang dulu sekarang sama sekarang aja. ini kalau kita ngomong nih, kalaupun pada akhirnya nih secara game teori ini win-win, salaman, tercapailah aturan main baru, malah jadi akan ngebangkitin yang di bawah gitu kan. Kalau bangunin macan tidur tuh. Terjadi krisis di kelas menengahnya, mungkin kita harus menerima yang namanya sesama pemain saling bagi-bagi. Tapi dengan merefer apa yang pernah terjadi di Korea Selatan, dan kalau krisisnya berkepanjangan, Anda salaman pun, kalau di sininya udah frustasi, meledak, kena. Dan jadi, itu rumusannya ada ya? Ya, sejarah menunjukkan gitu. Bukan, maksudnya dalam konteks sekarang kondisi kita nih rumusannya udah ada nih ya. Elemen-elemennya udah ada ini ya. Loh, orang selalu bilang, orang selalu komentar gitu. Jangan menebar ketakutan, nggak cinta Republik. Saya juga mencintai Republik ini. Dan kita nggak menebar ketakutan. Kita hanya mengingatkan. Coba Bang Pompi, sekarang kita lihat. Laporan keuangan OJK ya tahun 2025. Yang namanya iuran dari asuransi turun 27,7%. Artinya dana jaminan sosial, asuransi sama jaminan sosial beda loh. Gabung dong. Gabung di situ. Gabung kan asuransi, dana pensiun kan gitu dari Tapi kan iuran itu bukan berdasarkan jumlah collection. Enggak. Undang-undangnya mengatakan OJK itu menarik iuran berdasarkan asset under management. Ya, aset under management betul. Tapi bukan dari collection. Kan collection masuk ke aset under management. Masuk under asset under management. Artinya, artinya sebetulnya asetnya turun. Aset turun ini kan kemungkinan besar karena pembayaran klaim. Ya. Atau premi yang menurun kan? Betul, klaim. Kayaknya klaim nih. Sinyalnya kan di situ. Jadi saya ingin mengatakan kalau iuran dari asuransi, dana pensiun dan sebagainya turun 27,7%, artinya sebetulnya sektor formal kita bermasalah. Betul sekali. Kelas menengah kita bermasalah. Betul sekali. Sekarang 27,7%. Gede sekali. Gede sekali itu turunnya. Nah, jadi saya ingin mengatakan kita mau mengamati ini secara apa? Kalau kita mencermati ini sinyal bahwa kelas menengahnya itu sebetulnya sudah goyah, jelas. Kalau sekarang asik sendiri nih, salaman gini-gini, main gini, main gitu, saling selamatkan, sini selamatkan ini. Ya tunggu aja bahwa kalau misalnya si kelas menengahnya kemudian kena masalah, PHK-nya banyak, nggak bisa ngambil segala macam, bisa meledak sendiri. Saya mengquote gini, Kim Yong Sam tuh ditanya oleh media Barat, kenapa kamu kok pada akhirnya memaafkan, bahkan termasuk caibol-caibol ini? Apa ucapan dia? Kata dia, karena para caibol ini juga dibutuhkan untuk menyerap lapangan pekerjaan di saat orang-orang ini menganggur. Tapi pengangguran sudah terjadi. Ucapan ini nggak direken tuh. Karena si kelas menengahnya nggak bisa nebus asuransi. Dan kalau kita lihat dalam banyak hal di Korea Selatan itu, kemudian mereka mengatakan mau caibol itu sama aja. Makan duit saya. Nah ini kan menurut saya menjadi menarik ketika ini juga dikaitkan dengan Asabri dan Jiwasraya. Belum nanti kalau dikaitin sama BPJS lagi kan gitu. Jadi artinya kan panjang. Jadi artinya kelas menengah kita nanti yang tadinya dihibur untuk saling gigit satu sama lain, begitu dia dengar sama aja. Duit Asabri saya kamu makan. Yang katanya mau membenahi juga makan juga. Akhirnya seperti Korea Selatan. Dua-duanya sarwa wae gitu. Jadi artinya Pak Yusri ngerti kan Pak bahasanya. Sami mawon. Jadi jangan-jangan Bang Pompi, jangan-jangan kita menuju sunatullah itu. Bahwa sehebat apapun kamu mengatur permainan. Kalau Anda sudah tidak pernah amanah terhadap memberikan kesejahteraan untuk rakyat Anda sendiri, sibuk sama permainan Anda sendiri, bercerminlah ke Korea Selatan tahun 97. Kalaupun Anda tadinya saling gigit dan kemudian salaman, kalau masyarakatnya sudah Vox Populi, Vox Dei kan. Jadi menurut saya pilihan
ada di Presiden Prabowo. Karena suka tidak suka, beliau presiden. Tapi itu solusi mengganti pejabat-pejabat itu kira-kira solutif atau temporer aja? Gimana menurut Pak Yusri dan Bung Yanuar? Sementara kan tidak cukup diganti, jadi harus ada pembenahan ke bawah semua. Betul kan? Dari pucuk seperti itu, sistemnya sudah ada, tapi kenapa terjadi kebocoran? Contohnya kasus tambang Samintan bocor, padahal Simbara itu katanya untuk mengantisipasi itu. Kemudian kasus tambang di Kalimantan Barat, PT QSS itu box yang diduga melibatkan juga Kapoldanya diduga ya. Ternyata nggak, sistem aja nggak cukup. Jadi harus penegak hukumnya ini harus dibenahi dari atas sampai ke bawah. Banyak pengusaha di daerah mengeluh setengah mati. Padahal dia dapat pekerjaan atas fasilitas pimpinan penegak hukum itu. Begitu ganti bawah, dia diperas juga. Kalau tidak mendekati mereka nggak dapat pekerjaan. Jadi dilematis sekali. Itu makanya kelas menengah itu nanti kalau sudah ini melihat Sami Mawon. Ya, Sarwa wae tadi. Sama wae. Akan nggak bisa dibendung itu. Kita akan masuk mungkin ke kasus 98 lagi nanti. Kan itu. Dengan epicentrum berbeda. Ya. Ini menjadi atensi presiden. Sebaiknya kasus yang sekarang ditangani Kortas Tipikor itu jangan dialihkan ke Kejagung, tapi dialihkan ke KPK. Ya, dialihkan ke KPK supaya itu bisa dibuka. Inilah sebetulnya pintu masuk membenahin semua. Supaya timbul kepercayaan kembali dari masyarakat tentang... Maksudnya kasusnya Febri ini diserahkan ke KPK, bukan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jangan, karena sudah... Itu pun himbauan dari Pak Mahfud dan lain-lain juga udah hampir karena sama. Sudah dibaca, tidak mungkin, karena kan belum dibuka lagi. Jangan-jangan ada aliran ke atas. Kan banyak aliran ke samping, kiri, kanan, atas, bawah. Ke bawahnya siapa tuh? Kan kalau lagu Bengawan Solo, Pak. Akhirnya sampai ke laut juga. Jadi artinya yang ke atas itu juga menarik tuh, ke siapa aja. Kan sudah rame di media, di medsos itu nggak bisa dibendung itu sekarang. Kalau terjadi pergantian kepemimpinan tadi itu, apakah ada orang-orang yang memang mumpuni mengganti di posisi-posisi itu, atau sebetulnya tadi kata Pak Yusri sendiri itu ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanannya juga udah kena semua gitu. Jadi kalau mengganti siapapun juga sebenarnya persoalannya akan sama gitu. Saya pikir pasti ada. Masih ada, tapi kita kan nggak boleh menyebut nama. Kita nggak nyebut nama. Kita nggak masuk ke ranah itu, tetapi ada. Ya, nggak mungkin 100% semua rusak. Pasti mungkin 2-30% masih banyak yang bagus. Gimana, Bung Yanuar, masih optimis? Ya, kalau saya kembali harus komitmen Presiden ya. Bahwa Presiden ingin membenahi semuanya, betul-betul. Ya seperti yang dikatakan oleh Zurongzi ya. Ketika krisis moneter 98, dia kemudian melakukan penegakan hukum juga. Mengulang apa yang dilakukan oleh Xiaoping. Kan kena tuh. Hukuman mati tuh beberapa eksekutif BUMN dia. Rongji kan bilang, kalaupun saya yang korupsi, satu peti mati itu sediakan buat saya. Jadi artinya menurut saya Bang Pompi, kalau Presiden serius tentang ini, dan Presiden juga siap, kemungkinan besar juga bisa kena ke orang-orang dekatnya, ke keluarganya, dan Presiden juga siap, karena ini pilihan buat dia juga untuk meluruskan sejarah negara ini. Dan agar negara ini tidak masuk ke lubang krisis lagi yang kata dia nanti ada asing lagi gitu. Nah, menurut saya kalau kita belajar ke Cina simple aja. Bahwa Presiden komit. Kalau sekarang juga mau kita katakan siapa yang bisa kita jadikan contoh, salah satunya Xiaoping. Ya kan? Bahwa Xiaoping kemudian juga Gang of Four begitu kena. Zurongzi juga kena. Kedua, mencontoh Cina ketika membenahi Hong Kong. Tidak membicarakan banyak tatak bengek tentang sistem, berarti fokus di penegakan hukum. Penegak hukumnya dibersihkan. Artinya, menurut saya pilihannya Presiden Prabowo mencabut pola Presiden Jokowi yang melemahkan KPK. Berarti Presiden Prabowo menguatkan lagi KPK. Dalam perlindungan secara totalitas tentu. Secara totalitas sistem dan kemudian juga mungkin pembenahan orang-orang juga. Jadi kalau menurut saya yang paling penting dia lakukan pertama
mengembalikan marwah KPK yang dilepas oleh Presiden Jokowi. Dan dia memerintahkan KPK, tugas kamu nggak usah kemana-mana. Bersihkan nih. Seperti juga yang dilakukan Cina di Hong Kong. Kan? Kemudian figur Jaksa Agungnya, kemudian Kapolrinya, Panglima TNI-nya, atau siapapun itu, figur yang memang tidak melakukan perlawanan terhadap ini. Kan gitu ya Bang Pompi ya. Kalau itu yang dilakukan menurut saya game changer. Tapi kalau cuma sekedar mengganti, ya sebetulnya ujung-ujungnya cuma Bang entertain publik aja. Bang Pompi. Buying time lah ya, buying time. Sepanjang ingatan saya, publik itu merespon cukup baik terhadap figur itu ketika Gus Dur mengangkat Baharudin Lopa. Susah tuh nyari orang kayak gitu. Jadi Gus Dur mengangkat Baharudin Lopa. Jadi kan menariknya itu ketika seseorang itu diangkat, Bang Pompi. Orang nggak seneng, nggak bisa semua orang seneng. Tapi ada satu ukuran loh, Pak Yusri yang saya lihat. Orang itu kalau yang nggak seneng aja respect sama dia, menurut saya orang itu memang bagus. Dan yang namanya penegak hukum, Bang Pompi, nggak bisa dong menyenangkan semua orang. Tapi yang penting, orang nggak seneng pun ke dia respect. Coba Bang Pompi bayangin. Sekarang kalau saya misalnya, mohon maaf nih, ya kan kita juga misalnya saya dengar gitu, orang digeledah oleh mantan Jampitsus gitu. Ya saya terus terang aja. Ngelihatnya dengan sekarang Jampitsus juga punya digeledah sampai segala macam 74 kilo, saya juga ngerasa, saya yang penonton aja nggak respect gitu loh Bang Pompi. Saya yang penontonnya nggak respect. Apalagi orang yang sama dia dilakukan penggeledahan misalnya, nggak respect kan? Kan yang good itu begitu orang yang nggak seneng ke dia, tapi dia respect gitu. Karena nggak bisa disentuh. Nah sekarang coba orang juga ngomongin tentang, mohon maaf nih, tentang polisi. Yang tadi saya ceritain kan, malah orang lebih percaya, lebih respect ke Damkar gitu loh maksud saya. Jadi artinya ini kan realita perbincangan di publik yang harus kita tangkap. Tadi kan kita sebelum ini kan kita ngobrol tadi kan, Presiden harus membalik, bukan against public, sehingga akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu ABS, perbincangan publik terisolir. Seharusnya kan Presiden tadi Bang Pompi bilang dibalik dong. Betul. Dia masuk ke pembicaraan publik justru malah membereskan orang-orang yang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya yang memang bisa merespon pembicaraan publik. Jangan-jangan Pak Presiden juga nggak tahu gitu loh, bahwa di publik orang lebih respect ke Damkar gitu loh, daripada ke polisi dan ke jaksa. Ini kan menurut saya sinyal yang harus Presiden tangkap loh. Saya jadi sedih sendiri karena saya ini cucu dari seorang polisi dan juga cicit dari seorang jaksa. Jadi saya ini sedih banget gitu benar-benar di dalam konteks ini sebagai warga negara. Tapi begini, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Bung Yanuar, Pak Yusri sudah hadir di sini. Pembahasan kita luar biasa. Yang mudah-mudahan apapun yang terjadi ke depan ini menjadi suatu cerminan bagi kita lah ya untuk melihat dan menyikapinya. Tentunya dengan secara baik kalau dalam konteks sebagai warga negara. Kita akan dorong terus di mana supaya kebenaran benar-benar terbuka, transparansi terjaga, dan juga akuntabilitas benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik tentunya. Dan terima kasih sekali lagi. Nah begitulah tadi itu dari Pak Yusri Usman dan juga dari Bung Yanuar Rizky. Kita sudah membahas tentang bagaimana sih korupsi batubara yang terjadi dan kemudian mulai ternyata dari hulunya sampai ke hilirnya memang sudah ditata dengan sedemikian buruknya yang kemudian pada akhirnya ya terjadi penguntitan di sana sini yang pada akhirnya bisa menyentuh siapa saja, baik penegak hukum di level bawah maupun penegak hukum di level yang paling atas. Kita tidak mau tunjuk tangan, tetapi di dalam konteks ini nampaknya sesuatu persoalan yang sangat sistemik, tidak bisa kemudian diselesaikan dengan cara yang ordinary, harus extraordinary, di luar daripada yang nalar biasa kita lakukan. Seperti yang tadi dicontohkan di film The Untouchables, apabila memang semua sudah pada korup, ya kita harus mencari orang-orang yang memang tidak pernah tersentuh di dalam sistem itu untuk bisa masuk dan membersihkan. Kira-kira itu pesan moral daripada podcast kali ini.
Saya Pembida Hidayatullah, ini harus undur diri dulu. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih.